Comment voyez-vous maintenant l'avenir de votre pays? Oh, l'avenir de mon pays? Oui, Monsieur le Président. Brillant. Parce que mon pays est très riche. Kita adalah makhluk hidup yang berkelompok. Di tanah yang tadinya hampa ini, kita berperadaban, saling menopang satu sama lain, mencoba membuat kualitas hidup kita menjadi lebih baik. Untuk bisa bertahan hidup, kini kita tidak harus berburu lagi. Kebutuhan kita telah tersedia. Dengan uang kita bisa membeli apa yang kita butuhkan. Banyak keputusan telah kita ambil dan menyatukan berbagai macam kepentingan kita semua adalah hal yang rumit. Maka kita tunjuk segelintir orang, lalu kita sisihkan sebagian rezeki kita melalui pajak dari makanan yang kita makan hingga rokok yang kita hisap. Kita tidak hanya telah mendanai negara ini, tapi juga berhasil menafkahi para pemimpin dan keluarganya. Hari ini kita tidak usah direpotkan dengan urusan kenegaraan. Akhirnya kita bisa fokus dengan urusan kita selagi menjadi warga negara yang baik. Immediately we had proclaimed our independence in August 45. We attached as preamble to our constitution the Pancasila. Sebaik-baiknya sifat yang ada pada pemimpin adalah sifat yang amanah. Sifat amanah ada pada orang yang ketika kita beri kepercayaan, maka tidak akan terbersit di pikiran kita untuk mempertanyakan apalagi meragukannya. Karena keberhasilan pemimpin bukan dinilai dari seberapa berhasil dia membawa negerinya menjadi negeri yang berinfrastruktur mewah ataupun seberapa baik dia menjalin kedekatan dengan negara lain. Tapi seorang pemimpin dapat dinilai dari cara dia mengambil keputusan bijak yang mendahulukan kepentingan banyak orang ketimbang kepentingan segelintir pihak. Yang kami hormati, kita akan langsung saja mengundang ketiga pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1, 2, dan 3. Namun, kita akan... Memilih pemimpin untuk negeri yang besar adalah hal yang menyeramkan. Tidak semua dari kita bisa bertemu pemimpin kita setiap hari. Di sisi lain, mereka yang setiap hari bertemu dengannya pun belum tentu mengenalnya dengan baik. Dengan mengetahui hal itu, kita memberikan orang-orang ini kendali untuk setiap dana yang kita kumpulkan, wilayah yang kita punya, orang-orang terbaik kita yang dapat membantunya dalam bekerja. Di antara ketidakpastian, kita bisa saja secara tidak sengaja memilih pemimpin yang bijak. Atau kalau kita kurang beruntung, kita mengangkat orang dengan niatan yang tidak kita harapkan menjadi seorang raja. Komisi Pemberantasan Korupsi masih mendalami hasil penggeledahan yang dilakukan di Kementerian Sosial untuk kasus korupsi Bansos. Sifat mencari keuntungan adalah hal yang tidak kita harapkan ada pada para pemimpin. Mempercayakan negara ini pada satu orang, itu berarti menyerahkan wilayah dan seisinya di tangan orang tersebut. Hanya dengan sebuah niatan, siapapun yang menduduk di kursi kekuasaan bisa dengan mudah menjual hidup kita. Dengan semua alat yang kita berikan, dia dapat melakukan itu tanpa menerima konsekuensinya. Layaknya seorang pebisnis handal, ia dapat mencari keuntungan untuk dirinya sendiri dan para rekan bisnisnya. Tuh, dasar rampok. Ku beri satu permintaan. Enggak. Mau korupsi, pungli, cogokan, hilang dari muka bumi. Bisa, Din? Bisa diatur. Wani Piro.
Kalau kita definisikan secara sederhana, mereka yang terlibat dalam usaha yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dapat disebut sebagai seorang pebisnis. Pemerintahan bukanlah tempat untuk berbisnis, tapi tidak ada bisnis yang lebih menguntungkan daripada berbisnis di pemerintahan. Kalau mereka datang dengan niatan berbisnis, maka menjadi seorang pemimpin adalah pilihan yang tepat. Gelengkan kepala dan katakan Tidak! Tidak! Abaikan rayuannya dan katakan Tidak! Tidak! Tutup telinga dan katakan Tidak! Tidak! Kita harus bisa pahami mencari keuntungan adalah hal yang paling penting bagi seorang pebisnis. Ketika seorang pebisnis sudah tidak mendapatkan untung lagi, maka ia gagal disebut seorang pebisnis. Pebisnis yang hebat selalu punya siasat untuk mendapatkan keuntungan dan menjalin relasi dengan para rekan bisnisnya. Mereka tidak hanya bisa menjual barang dagangannya, tapi juga mahir menjual kata-katanya pada khalayak. Dapat meyakinkan orang-orang tentang produk yang tengah ia usahakan adalah salah satu indikasi dari pebisnis yang handal. Sebaik-baiknya pebisnis adalah mereka yang bisa menurunkan usaha bisnis mereka kepada anak dan cucunya. Bisnis yang kekal dan tidak termakan generasi. Meninggalkan legasi untuk saudara, anak, dan keturunan adalah pencapaian tertinggi bagi seorang pebisnis. Pemimpin dan pebisnis adalah dua hal yang berbeda. Tugas pemimpin adalah mensejahterakan rakyatnya, yang mana tidak boleh mementingkan kepentingan pribadi ataupun keluarga, sedangkan pebisnis adalah mereka yang mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya, yang mana memikirkan orang lain adalah hal yang tidak terlalu penting. Menjadi pemimpin tidaklah mudah. Tidak semua orang bisa melakukannya. Tapi kalau ada orang yang kita pilih untuk memimpin kita, kita harapkan orang tersebut memposisikan dirinya sebagai pemimpin, bukan sebagai seorang pebisnis. Gibran ini belum, feeling politiknya kok belum, masih seneng 100% di dunia usaha, feeling politiknya belum, kelihatannya belum pengen masuk. Kaisang apalagi masih seneng-senengnya buka sini, buka sini, buka sini. Yang saya lihat malah feeling politik sudah mulai masuk tuh Bobi. Tapi Bapak bakal ngelarang nggak sih Pak? Kalau tiba-tiba besok Gibran atau Kaisang bilang, Pak saya mau terjun politik. Enggak. Saya sejak kecil mereka saya berikan kebebasan untuk menentukan pilihan kemana, betul-betul saya bebaskan. Tetapi tadi prinsip-prinsip tadi mereka sudah tahu semua, apa yang boleh, apa yang tidak boleh.